Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya, itu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang seorang cewek yang niatnya membanggakan ibu bapak dapat kerja pramugari dan dia menyamar menjadi kru batik EW. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang sungguh menarik ini. Demi buat bangga keluarga, cewek ini ngaku-ngaku sebagai pramugari sampai bisa ikut dalam penerbangan. Padahal dalam video ini terlihat keluarganya bangga. Tapi ternyata semua ini hanya kebohongan. Tapi kenapa semua ini bisa terjadi ya? Jadi kejadian ini bermula ketika seorang perempuan asal Palembang bernama Harunisha berusia 23 tahun diketahui menyamar sebagai pramugari batik air dan bahkan sempat ikut dalam penerbangan rute Palembang-Jakarta. Dalam aksinya, Nisha tampil sangat meyakinkan. Ia mengenakan seragam lengkap pramugari batik air, membawa koper khas awak kabin, serta menggunakan ID card yang tampak resmi. Dengan penampilannya tersebut, ia tidak menimbulkan kecurigaan dari penumpang lain. Nisha tetap membeli tiket pesawat atas namanya sendiri dan naik pesawat sebagai penumpang biasa, bukan sebagai kru. Namun karena tampil menggunakan atribut pramugari, aksinya kemudian menarik perhatian. Kecurigaan mulai muncul ketika pihak maskapai dan kru penerbangan melihat adanya ketidaksesuaian pada identitas yang dikenakan, termasuk model ID card yang ternyata merupakan atribut lama dan sudah tidak digunakan lagi oleh batik air. Saat beberapa petugas mulai bertanya, Nisha juga tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan dasar yang seharusnya dikuasai oleh seorang pramugari aktif. Nah, akhirnya terungkap bahwa Nisha bukan pramugari batik air. Ia mengakui bahwa dirinya pernah mengikuti seleksi pramugari, namun tidak lolos. Karena merasa malu dan tertekan secara sosial, terutama di lingkungan keluarga, ia kemudian berbohong dan mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Untuk mempertahankan kebohongan tersebut, Nisha nekat mengenakan seragam dan atribut pramugari agar pengakuannya terlihat nyata. Bingung juga ya. Ini nggak tahu demi gengsi atau emang tuntutan keluarga separah itu. Tapi yang jelas, apapun yang dilakukan dalam kebohongan tidak akan pernah berakhir baik. Kalau menurut kalian gimana? Maskapai Batik Air menemukan pramugari palsu yang terbongkar karena punya jawaban yang tidak sinkron dengan SOP yang dimiliki oleh awak kabin. Bahkan roknya pun beda. Dan ternyata dia pernah mendaftar sebagai pramugari dan tidak terpilih. Serta dia merasa malu sehingga harus menutupi hal itu di depan keluarganya. Jadi kemarin ada kejadian yang buat heboh banget. Yang mana ada pramugari palsu yang naik ke atas pesawat. Dan dia tuh bahkan lolos dalam penerbangan itu. Boarding passnya termasuk seragam, ID card, cover, travel bag Batik Air. Itu semuanya palsu teman-teman. Ini berhasil dibongkar oleh pihak maskapai. Perempuan ini inisialnya KN, usianya 23 tahun. Jadi dia tuh naik Batik Air dengan baju pramugari pada penerbangan rute Palembang-Jakarta. Awak kabin curiga dan pada saat landing di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, mereka langsung melaporkan ini ke petugas keamanan bandara. Dan setelah diperiksa dan diinterogasi, ternyata KN diketahui memang bukan karyawan dari Batik Air, teman-teman. Dia selanjutnya akan dibawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan. Dan ternyata memang dulu dia pernah mendaftar, namun tidak lolos seleksi. KN nekat menyamar karena merasa malu kepada keluarganya di Palembang. Pokoknya dia itu pura-pura bekerja sebagai pramugari dengan mengenakan seragam, name tag, dan koper yang dibelinya secara daring. Polisi pastikan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, dan dia itu disuruh nulis surat pernyataan agar tidak mengulangi kesalahannya. Dan semua atributnya disita. Nah, itu dia guys, cewek ini yang berinisial KN ini, asal Palembang. Dia menyamar menjadi pramugari batik EW ya, yang palsu. Kemudian ketahuan oleh kru batik AW juga, dan ternyata niatnya adalah bukannya memperburuk-burukkan batik AW, tetapi niatnya hanya satu, untuk membanggakan ibu bapaknya, karena dia ini konon-kononnya adalah seorang yang sudah pun direkrut ataupun sudah pun diambil bekerja oleh batik AW, tetapi hakikatnya belum lagi guys. Tetapi niatnya itu betul untuk membanggakan orang tua. Dia juga bayar tiketnya di atas namanya sendiri, tidak buat perkara yang gabung. Cumaan penampilannya itu bikin kita rasa curiga, dan juga syarikat batik AW rasa curiga. Kemudian apakah tindakannya? Ayo kita lihat video yang lain. Nanti aku kirim mas minta nomor telepon mas. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan
pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Kadang kebohongan bukan lahir dari niat jahat, namun dari cinta yang terlalu dalam. Ini kisah sedih sebenarnya dari seorang Nisa yang kemarin digembar-gemborkan karena dia viral dengan pakaian pramugarinya. Padahal niatnya itu sangat baik. Dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Jadi kisahnya begini. Berawal dari cita-citanya, dari bayi, dari kecil dia sudah bercita-cita kalau ditanya mau ingin jadi apa, Nisa mau jadi pramugari. Nah, dari cita-citanya dari kecil inilah dia ingin sekali, penuh ambisi, dia sekolah dan juga dia ikutlah tes pramugari, namun ternyata dia tidak lulus. Karena niatnya ingin membanggakan orang tuanya yang sudah terlanjur orang tuanya ini menganggap Nisa ini berhasil, dikarenakan terlebih dulu dia ini sebenarnya sudah memberikan uang 30 juta kepada seseorang yang mengaku bisa mendaftarkan Nisa sampai dia lulus, menjamin kelulusannya masuk ke pramugari. Jadi kedua orang tuanya ini dengan cara bersemangat menjualkan apa saja, yang penting anaknya bisa masuk menjadi pramugari. Jadi dikarenakan orang tua sudah terlanjur percaya, bahkan Nisa sudah paling semangat dalam menghadapi ujian, bahkan ikut-ikut tes atau pendaftaran atau yang disebut dengan audisi, kita tidak ngerti juga ya. Yang pastinya Nisa ini tidak ada niat jahatnya. Lalu dia karena sudah saking percayanya bahwa dia lulus, dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Kisah pilu Nisa ini akhirnya dengan tatapan mata dan wajah yang sedih mungkin disimpannya di dalam hati semakin rapat karena dia ingin melihat senyum mengembang selalu di wajah kedua orang tuanya. Dia bahkan diantar oleh orang tuanya berangkat menjadi pramugari tadi. Bahkan Nisa ini sendiri membeli pakaian itu melalui online. Dia mungkin melalui aplikasi apa yang pastinya dia mendapatkan pakaian seragam yang mirip dengan pakaian batik air. Nah, jadi dia ini mirip sekali, bahkan dia dandan cetar membahana, dia cantik jelita. Tak salah, tak ada salahnya. Yang pastinya Nisa mirip sekali, tak ada yang tahu kecuali sesama pramugari. Jadi berawal pada saat dia di dalam kabin, pada saat dia berangkat itu, dia ini kan sebenarnya sudah beli, sudah underpass sendiri, dia sudah boarding pass sendiri, dia membeli sendiri tiketnya, seperti halayak biasa, seperti kita yang sering berangkat biasa, dia ikut antri lalu duduk di dalam. Namun pramugari mencurigai mengapa dia memakai seragam atribut lengkap sampai ke koper-koper semuanya berbentuk pakaian pramugari. Ada juga dia memakai ID card atau kartu pengenalnya pramugari juga. Nah, jadi berbisik-bisiklah mereka, lalu mereka mempertanyakan sesuatu kepada Nisa, sehingga Nisa ini mungkin jawabannya kurang tepat atau yang tidak sama dengan jawaban yang seperti pramugari mereka jawab sehari-hari ya. Nah, jadi saat itu mereka langsung melaporkan kepada pegawai atau petugas keamanan bandara pada saat dia sampai di Jakarta. Dia ini berangkat dari Palembang. Dia ini di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menuju Bandara Soekarno-Hatta atau pokoknya bandara Jakarta. Pada saat dia diperiksa di sana, ternyata benar dia diamankan. Dia mengakui bahwa dia memang bukan seorang pramugari. Sebenarnya mungkin dalam hal biasa, dalam pikiran kita masyarakat biasa, dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah dan juga dia tidak berbuat suatu anarkis. Dia cuma memakai seragam saja. Dia sudah dinyatakan menjadi pramugari gadungan. Bahkan dia sudah dihukum secara sosial ya. Hukum sosial lebih mempermalukan dirinya. Walaupun dia tidak dihukum secara pihak polisi ya, tidak dilaporkan ke polisi karena setelah ditanya-tanya dia mengikuti prosedur, dia membeli sendiri tiketnya. Cuma kesalahannya dia memakai pakaian pramugari karena impiannya tadi gagal ya. Nah, yang saya kecam di sini orang yang sudah menipunya, tolong diusut tuntas. Kalau bisa pihak pramugari, pihak petugas penerbangan batik air, semoga lebih memperhatikan, siapa tahu ada sisi baiknya, siapa tahu ada peluang untuk si Nisa ini. Semakin kesini kita semakin pilu melihatnya. Dia berbohong
Dia tersenyum tertawa, namun hatinya menyimpan duka karena dia tidak sukses atau dia gagal menjadi pramugari demi membahagiakan orang tuanya. Nah, hati siapa yang tak sedih? Saya sebagai orang tua, walaupun bukan anak saya, tapi saya sedih karena niat baiknya itu untuk membahagiakan kedua orang tuanya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Pertama, disebabkan oleh perkara ini terbongkar satu cerita bahwa Khairunisa ini telah membayar 30 juta kepada seorang individu. Saya percaya ini mungkin sebahagian daripada mungkin mereka yang bekerja di dalam Batik Airways ataupun airlines yang mana-mana ada di Indonesia dan menyatakan kebohongan. Kemudian dia ditipu di situ, guys. Jadi terbongkar satu rahasia yang mana tadinya Batik Air ini ingin memalukan dia juga ya, memohon maaf dan sebagainya secara publik. Benar kata Mbak ini, malu di dalam sosial media itu lagi benar-benar mencengkam dan juga membunuh kita, membunuh semangat dan perasaan kita, guys. Ayo kita lihat video lain. Kabar terbaru Khairunisa 23 tahun yang beberapa waktu lalu viral karena ketahuan menyamar jadi pramugari. Terungkap jika Nisa memang sengaja memakai pakaian pramugari demi menyenangkan hati kedua orang tuanya. Disebutkan jika Nisa pernah mengikuti lolos seleksi pramugari dan dijanjikan lolos dengan membayar uang 30 juta rupiah. Sayangnya uang sudah disetor tapi janji lolos tak terwujud. Kini harapan Nisa untuk menjadi seorang pramugari kembali terbuka lebar. Nisa kini mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan pramugari secara gratis dari Aeronav Academy. Melalui unggahan akun resmi @aeronavacademy.official di media sosial Threads, pihak Aeronav Academy menyampaikan pesan dukungan moral sekaligus membuka peluang pendidikan bagi Nisha. Usai viral, kisah Nisha yang menyamar sebagai pramugari Batik Air akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat ditahan dan diperiksa oleh pihak keamanan, kasus tersebut kini dinyatakan selesai dan justru menuai banjir dukungan dari masyarakat. Nisha mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi korban penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab saat mencoba mendaftar sebagai pramugari. Demi membahagiakan orang tuanya, ia nekat berpura-pura menjadi pramugari meski sadar tindakannya keliru. Setelah memberikan klarifikasi dan menjelaskan kronologi kejadian, pihak maskapai memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum. Nisha hanya diminta membuat surat pernyataan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Meski tindakannya salah di mata maskapai, banyak pihak menilai Nisha tidak memiliki niat jahat. Ia tidak merugikan masyarakat maupun pihak maskapai dan tindakannya semata-mata didorong oleh keinginan membahagiakan keluarga dan orang tua. Itu dia guys, video-video menarik tentang kisah Nisa yang viral ya. Di awal juga saya melihat video ini ketika di awal-awal viral ya, sampai ke Malaysia itu guys, di dalam TikTok dan sebagainya, media. Di awal orang melihat dia menipu ya, menipu. Kenapa dia menipu ini? Dia beneran menipu untuk apa? Adakah untuk menunjuk-nunjuk bahwa dia itu seorang pramugari yang palsu, kemudian ketahuan? Itu pikiran kita. Tetapi bila dikaji dan diselusuri apa yang berlaku, dan kita lihat hikmahnya di sini, hebat sekali orang Indonesia. Saya percaya cerita ini punya flipnya, kesinambungan. Kita pikirkan ianya akan berakhir buruk kepada Nisa, dia akan ditangkap dan sebagainya ataupun didenda. Enggak. Hanya permohonan maaf apabila permohonan maaf secara sosial itu yang sepatutnya memalukan dia, tetapi telah terbongkar satu case penipuan 30 juta uang yang telah pun diberi kepada oknum ini, individu ini yang menjanjikan dia lolos untuk seleksi menjadi pramugari. Nah, di sini kita dapat lihat nanti mungkin orang yang bertanggung jawab akan mengesan orang yang coba menipu dia ini. Dan juga terdapat pihak yang kasihan sama dia nih, diberikan secara gratis pengajian menjadi pramugari secara gratis sih guys. Itu hikmahnya. Hikmah, walaupun pada mulanya dia ingin menipu ibunya, menipu pandangan dan juga
sisi baik ibunya, tetapi dia menipu untuk memberitahu bahwa dia lolos menjadi seorang pramugari. Hanya berpura-pura berpakaian gitu, nggak ada menyusahkan batik ewe, nggak ada ngambil uang, nggak ada bayar gratis dengan tiketnya. Dia bayar ya tiketnya atas nama dia sekali, cuman dia pakai kayak gitu, sama kayak pramugari batik ewe. Dan hikmahnya, flipnya, Tuhan balas diberi gratis, dan insya Allah saya lihat dia cocok saja sih. Cantik, rupanya parasnya, senyumannya, laras bahasanya juga baik ya, menjadi seorang pramugari. Tapi dia sudah ditipu itu guys. Ditipu 30 juta itu banyak itu guys, banyak itu guys. Dan itu hikmah dia. Alhamdulillah, saya rasa mungkin atas dasar-dasar doa netizen Indonesia yang berjuta-juta ini, maka termakbul. Alhamdulillah, maka selamatlah Nisha. Dan kita doakan agar Nisha nanti satu hari menjadi pramugari dan kita diperlihatkan tentang keberjayaannya kepada keluarga beliau. Oke guys, itu video-video menarik, dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.